Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Mohon izin yang kami hormati Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio, dan yang kami hormati Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Osla, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma, dan yang kami hormati Komandan Pusidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto STNN. Selamat datang pada acara Rakornas Hidrografi 2024 di Gedung Balai Samudra Jakarta. Kami persilahkan kepada seluruh hadirin untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Hari ini kami berkumpul di sini pada kegiatan Rakornas Hidrografi dalam rangka memperingati Hari Hidrografi Dunia tahun 2024 yang mengambil tema pentingnya hidrografi untuk mendukung pertahanan dan pembangunan maritim nasional. Kami berdiskusi mengurai pikir untuk memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara ini, berkahilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Jadikanlah acara ini sebagai kegiatan yang membawa rahmat dan memberikan manfaat bagi kami untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja kami sebagai lembaga hidrografi militer dan lembaga hidrografi nasional. 2, 1. Dimohon untuk tinggal di tempat, dan selanjutnya adalah penyampaian kinerja. Karena kita selama ini membelakangin laut. Nah, untuk visi 2045 menjadi negara berpendapatan tinggi dan pusat peradaban maritim, Pusidrosal itu punya peran penting untuk membawa Indonesia menjadi island country pada 2030. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati rekan-rekan media, baru saja tadi kita melaksanakan acara pembukaan Rakornas Hidrografi tahun 2024, dan Rakornas ini juga dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Hidrografi Sedunia tanggal 21 Juni 2024 ini. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Mabes betapa pentingnya badan hidrografi, di mana saat ini Indonesia memiliki Pusidrosal. Pusidrosal ini bukan hanya untuk kepentingan Indonesia saja, tapi juga untuk kepentingan pembangunan nasional. Ya, betapa penting pemetaan laut ini, dan juga survei-survei yang dilakukan tidak hanya untuk keselamatan navigasi, tapi juga untuk hasil bumi, hasil daya laut, sumber daya laut yang sangat melimpah di Indonesia, di mana Indonesia ini 70% wilayahnya adalah lautan. Jadi betapa pentingnya maka rakornas ini dilaksanakan, dan nantinya diharapkan ada masukan-masukan dari beberapa kementerian lembaga yang terkait dengan hidrografi, diharapkan akan memajukan kesejahteraan dan pembangunan nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan.
apabila yang ditanyakan. Saya Pak, selamat pagi, nama saya Dita dari Antara. Pertanyaannya Pak, ini TNI Angkatan Laut kan saat ini sedang menyusun proyeksi poster kekuatan yang menengah dan jangka pendek ini Pak. Nah itu proyeksi kekuatan kursi Rosa itu seperti apa dan bagaimana update untuk pengadaan kapal-kapal survei dan bagaimana yang bisa dapat disampaikan tanggal dan yang kedua Pak, ini kemarin tadi kan sempat disebut oleh Bapak Menko perlu anggaran ini didouble Pak. Nah bulan lalu kan Angkatan Laut juga kapan aku ya Pak, itu apakah memungkinkan Pak untuk menambah anggaran untuk Sirwas? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk anggaran riset ini kan saat ini masih kecil ya. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Menko Marves bahwa negara maju itu pasti anggaran riset besar. Nah, dan untuk kursi besar ini kan anggarannya masih di bawah Angkatan Laut saja untuk kepentingan militernya. Dan untuk kepentingan sipilnya belum ada dukungan dari Bappenas. Nah, untuk itu kita sudah mulai koordinasi dengan pihak Bappenas. Diharapkan nanti ada anggaran tambahan untuk Siklosal dalam rangka mendukung riset-riset atau survei-survei yang terkait dengan keselamatan navigasi yang semuanya ini untuk kepentingan sipil. Nah, itu harapan kita, dan nanti lembaga yang Siklosal juga akan diperkuat dari Menko Marves keberadaannya dan fungsi serta perannya akan ditingkatkan. Mungkin itu tadi apalagi terkait Proyeksi kekuatan. proyeksi kekuatan. Oh ya. Jadi dalam postur itu sekarang ini kita sedang membangun juga kapal hidros, kapal survei yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Rencana ke depan akan ada pembangunan kapal hidrografi. Nanti sebagian besar dibangun di dalam negeri itu platformnya, tapi peralatannya mungkin kita datangkan dari luar negeri. Peralatan sensor yang cukup modern dan sophisticated itu memang kita masih impor dari luar. Tapi untuk backupnya, badan kapalnya, bangunan kapalnya itu sudah kita bisa bangun sendiri. Tapi tentu saja kerjasama dengan galangan luar juga, jadi galangan dalam negeri kerjasama dengan galangan luar negeri. Ini jumlahnya berapa ya Pak? Kalau dalam postur atau proyeksi kekuatan itu? Sementara ada tambahan 2 kalau nggak salah. 2 kapal, tapi nanti tentunya tiap tahun akan kita tingkatkan tergantung dengan anggaran tadi. Apabila berhasil, maka kita akan tambah atau kita mengadakan beberapa sensor yang portable yang bisa dibawa oleh kapal-kapal lama. Tapi sensornya sudah lebih maju dan modern. Siap. Harapannya begitu. Saya Aini dari IDF. Pertanyaan pertama, untuk rencana ekspedisi Jalan Citra keempat tahun ini itu seperti apa, dan untuk pemilihan lokasinya itu apakah masih di sekitaran wilayah perairan timur? Dan yang kedua, TNI AL apakah jadi membeli drone Bayraktar dan Anka dari Turki Pak? Kayak itu. Yang pertanyaan kedua, TNI AL apakah jadi membeli drone Bayraktar dan Anka dari Turki? Bayraktar. Bayraktar dan Anka dari Turki. Bayraktar dan Anka. Iya. Oh iya. Saya mungkin bisa jawab yang terakhir dulu aja ya. Untuk Bayraktar dengan Anka drone itu sudah diprogramkan oleh Kemhan. Jadi mudah-mudahan bisa segera hadir memperkuat jajaran TNI. Kalau nggak salah bukan hanya untuk TNI Angkatan Laut saja, bahkan untuk 3 matra. Tapi untuk yang Jalan Citra mungkin dijelaskan oleh Deputi Rosa. Silakan. Terima kasih dan kemudian jadi untuk Jalan Citra 4 sebenarnya ini masih kita tunda, masih kita pelajari ulang karena terkait dengan kesiapan kapal kita. Sehingga saya tahun ini prioritas kepada tugas utama Kursi Rosa. Nanti kalau sudah datang lagi kapal yang baru tahun depan, nanti kita akan mengalokasikan kembali. Berarti untuk tahun ini belum ya Pak? Tahun ini belum ada. Kemudian saya menjelaskan lagi terkait dengan pemetaan wilayah-wilayah laut Indonesia. Sebenarnya yang dimaksud sebenarnya sudah lama kita melaksanakan pemetaan, namun pemetaan itu berdasarkan diupdate dari peta lama yang dibuat dulu oleh Belanda, kemudian kita upgrade, kita update, kita perbarui
dengan koreksi-koreksi yang terbaru oleh Pusidrosal menjadi peta yang sekarang itu sudah lama. Nah, yang dimaksud tadi 19% itu adalah dengan peralatan baru. Jadi updating peta kita yang dilaksanakan dengan peralatan-peralatan baru yang dimiliki oleh Pusidrosal. Jadi itu yang terkait dengan pemetaan wilayah laut Indonesia. Ya, terima kasih. Oke, saya rasa itu cukup. Untuk Ocean X Pak, itu kan TNI AL juga terlibat ya Pak dalam riset-riset di kapal Ocean X itu apa saja sih Pak yang peran-peran TNI AL dalam kapal riset Ocean X itu Pak? Ocean Explorer. Iya. Oh, Sinekspor kita terlibat ya, terlibat kita. Kapal-kapal kita dan personil ya, personil peneliti kita libatkan untuk unsur kita belum dilibatkan, tapi personilnya kita ikutkan. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.